Nah, setelah dia merasa cukup banyak berbincang, tiba-tiba Agus ini mengajak MA untuk pindah tempat ke belakang taman teras dengan nada yang tegas dan agak sedikit mengancam. Nah, di saat itu tujuannya, Yo geng, tekan tombol subscribe geng. halo geng, welcome back to Kamar Jerry. Geng, di penghujung tahun 2024 ini sudah ada 3 nama Agus yang berulah. Yang pertama itu adalah Agus Salim, yaitu perkara uang donasi. Yang kedua adalah Gus Miftah, perkara candaannya yang menyinggung banyak orang. Dan yang terakhir saat ini itu tentang Agus yang melakukan aksi yang tidak senonoh. Di Agus yang ketiga ini menurut gua kasusnya cukup epik karena banyak plot twistnya. Dan perkara 3 nama Agus yang menjadi trending topik di tahun ini itu ada memesnya segala, geng. Ada harta tahta wanita. Ya pasti kalian tahu lah jokesnya. Nah, untuk hari ini kita bakal fokus membahas tentang si Agus yang terakhir. Nah, karena kasus dia ini banyak banget yang gak percaya. Ya karena semua orang melihat fisiknya dia, yang mana gak mungkin banget dia melakukan hal yang dituduhkan. Gimana caranya? Untuk makan aja dia kesulitan, untuk ganti baju aja dia dibantuin, katanya kayak gitu. Dan Agusnya sendiri itu juga bilang kalau dia gak mungkin melakukan hal tersebut karena kondisinya yang seperti itu. Dan dia mengaku semua tindakan yang dia lakukan itu masih membutuhkan bantuan orang lain. Tapi geng, emang di awal-awal banyak yang percaya dengan hal tersebut. Orang-orang pada percaya dengan klaim bahwa Agus ini nggak mungkin melakukan tindakan yang dituduhkan. Namun setelah diusut oleh pihak kepolisian, sekarang jadi terungkap. Bahkan ada 15 orang yang mengaku menjadi mangsanya dia dan pernah mengalami tindakan yang tidak senonoh yang dilakukan oleh si Agus ini. Nah, ini adalah salah satu kasus yang paling mind-blowing dan penuh plot twist. Kok bisa ya si Agus ini dalam kondisi seperti itu melakukan hal yang dituduhkan? Nah, gue mau bahas kasus ini selengkap-lengkapnya karena saat ini kasus ini sudah mulai masuk ke dalam tahapan rekonstruksi adegan, yang mana banyak sekali orang-orang yang kaget dengan cara si Agus ini mengincar dan menjebak para mangsanya. Oh ya, gimana guys? Nah, langsung aja kita bahas secara lengkap tentang kasus yang aneh banget di penghujung tahun 2024 ini di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Oke, kita langsung masuk ke dalam pembahasan kronologi kasusnya. Jadi geng, kasus ini pertama kali terungkap karena adanya sebuah laporan dari seorang mahasiswi berinisial MA. Nah, menurut pendamping dari si MA ini yang bernama Ade Latifah, peristiwa yang menimpa MA mengenai dugaan adanya tindakan yang tidak senonoh dialami oleh dia dan dilaporkan oleh temannya. Ya biasanya korban-korban kayak gini takut untuk melapor karena malu. Jadi temannya ini yang melaporkan peristiwa tersebut, dan karena temannya yang sudah melapor, mulailah timbul keberanian dari MA untuk mengungkap semua kejadian tersebut dan berbicara tentang kejadian yang sebenarnya. Dan menurut MA, kalau si Agus ini tidak dilaporkan, maka Agus akan terus berkeliaran dan MA akan selamanya merasa nggak aman setiap kali dia keluar rumah, karena bisa aja ketika dia di jalan dia bertemu dengan si Agus ini. Nah, oleh karena itu akhirnya MA ini bersedia untuk menceritakan kejadian yang sebenarnya di saat itu. Dan berdasarkan cerita dari MA, kejadian tersebut terjadi pada tanggal 7 Oktober tahun 2024 sekitar jam 10 pagi waktu Indonesia bagian tengah. Nah, perlu gue informasikan sedikit, kejadian ini terjadi di Nusa Tenggara Barat, geng. Ketika itu, MA ini ingin membuat konten Instagram di sebuah taman yang bernama Taman Udayana. Terus tiba-tiba aja datanglah si Agus ini, geng. Dia datang menghampiri si MA. MA yang sebelumnya nggak pernah bertemu dan nggak kenal sama sekali dengan Agus, pada saat itu merasa kaget. Tapi karena dia melihat kondisinya Agus, di saat itu dia bukannya takut, tapi malah simpati gitu. Pada saat itu, Agus datang kepada MA dan menanyakan, apakah MA ini adalah seorang mahasiswi.
tanya si Agus. Tanpa merasa curiga, MA ini jawab, iya katanya. Dan setelah MA jawab, Agus mengatakan kalau dia juga berkuliah di tempat yang sama dengan MA. Nah di saat itu, MA yang gak merasa curiga sama sekali, akhirnya ya berbincang-bincang lah dengan Agus. Terjadilah percakapan antara mereka dan pembicaraan itu mengenai keluarga dan kehidupan kampus. Nah biasa nih pendekatan-pendekatan yang kayak gini yang mudah banget masuk ke hati para cewek-cewek biasanya. Tapi semakin lama, MA ini merasa nggak nyaman geng. Karena Agus tiba-tiba menanyakan hal yang sangat personal yang mengarah ke hal-hal yang intim. Nah meskipun begitu, MA ini nggak merasa curiga juga terhadap Agus. Karena dia pikir ya mana mungkin Agus mau macam-macam gitu. Nah setelah dia merasa cukup banyak berbincang, tiba-tiba Agus ini mengajak MA untuk pindah tempat ke belakang taman teras dengan nada yang tegas dan agak sedikit mengancam. Nah di saat itu tujuannya agar MA tetap diam, seperti seolah-olah Agus mengetahui semua keburukan MA. Nah di saat itu seolah-olah Agus ini memberikan clue kalau dia bisa aja melaporkan semua kekurangan dan hal-hal aib lah tentang MA ini kepada orang tuanya kalau sampai MA tidak menuruti ajakan Agus. Nah disinilah Agus ini mulai berhasil menjebak si MA. Nah mungkin sebagian besar dari kalian bakal merasa bingung gitu ya, kok cuma begitu doang MA-nya langsung nurut sama Agus gitu. Emang Agus tahu yang mana orang tuanya MA? Pasti kalian akan mikir begitu kan? Di dalam kondisi ini MA itu udah panik geng, karena kemungkinan besar apa yang dia ceritakan kepada Agus itu sudah terlalu jauh, udah terlalu dalam gitu, yang mana hal tersebut cukup fatal apabila diketahui oleh orang tuanya dia. Nah MA di saat itu bilang kalau ancaman Agus itu dilakukan berulang-ulang oleh Agus, sehingga membuat MA hanya bisa diam. Dia pun sedih dan merasa bersalah karena sudah bercerita banyak tentang kehidupan pribadinya kepada Agus. Terus kemudian Agus di saat itu menawarkan MA agar MA mau melakukan sebuah ritual yang bernama ritual mandi suci, dan itu dilakukan bareng Agus di sebuah penginapan. Gus. Aduh, lagian MA juga percaya-percaya aja gitu, geng. Ritual mandi suci ini, kata Agus, supaya MA bisa menghapus dosa-dosa masa lalunya. Dan MA yang mendengar ajakan itu langsung menolak. Ya dia sebagai orang normal, ya paham gitu kan. Wah ini nggak bener gitu. Dan di saat itu, penolakan MA ini nggak cuma diucapkan oleh MA sekali aja, tapi sampai berkali-kali. MA nolak ajakan Agus dengan mengatakan kalau bertobat adalah urusan pribadi dan MA bisa melakukannya sendiri. Nah itu menurut kepercayaan mereka. Nah namun lagi-lagi Agus di saat itu mengancam MA. Dia bilang kalau MA nggak nurut dengan apa yang diminta oleh Agus, maka hidupnya bakal hancur dan semua keburukan MA akan dibongkar ke orang tuanya. Dan selain itu Agus bilang kalau MA ini nangis atau teriak, orang yang ada di luar bakal dengar, dan kalau orang-orang berdatangan ke sana pasti orang-orang akan menikahkan mereka. Paham gak maksudnya? Jadi kayak lo kepergok sedang gitu-gituan gitu. Jadinya kan warga semua bisa ngarak-ngarak mereka, yaitu adalah bagian adat lah gitu ya. Nah akhirnya MA nggak punya banyak pilihan. Dia terlalu takut dengan ancaman-ancaman Agus. Diancam seperti itu, MA akhirnya menuruti permintaan Agus. Dan semenjak saat itu, mau nggak mau, MA ini pun ya menuruti permintaan Agus untuk ke penginapan. Dan dia pun membonceng Agus dengan sepeda motor menuju ke arah penginapan. Sesampainya di sana, MA langsung dipaksa turun oleh Agus dan diminta untuk membayar kamar yang akan mereka sewa. Nah MA merasa ketakutan dan dia mengikuti perintah Agus untuk masuk ke dalam sebuah kamar, dan pada saat itulah MA mengalami peristiwa yang nggak bisa gue ceritakan di sini. Kalian bisa bayangkan sendirilah peristiwa apa. Nah terus geng, terjadilah hal itu, dan ini benar-benar membingungkan. Kalau dari beberapa informasi ada yang bilang MA ini seperti dihipnotis. Nggak cuma ditakut-takuti, tapi ada unsur-unsur gaibnya yang membuat dia akhirnya bisa terhipnotis dengan Agus ini dan menuruti perintah Agus. Lalu yang jadi pertanyaannya, bagaimana si Agus ini bisa melakukan hal tersebut? Kan dia nggak punya tangan. Ya pasti ketika dia ingin melakukan sesuatu, geraknya juga terbatas. Kalau berdasarkan keterangan dari MA, si Agus ini membuka pakaian MA itu menggunakan kakinya, geng. Nah setelah melakukan hal tersebut, barulah dia melakukan tindakan yang seperti selayaknya perempuan dan laki-laki. Dan Agus di saat itu ya udah macam orang normal aja gitu. Dan dia bisa lihai menggunakan kakinya tersebut. Dia benar-benar menggunakan kakinya itu sebagai pengganti tangannya. Nah setelah semuanya selesai, barulah mereka keluar dari penginapan itu ya seperti orang pacaran lah, dan tidak terjadi apa-apa. Dan kembali MA membonceng lagi Agus, dan Agus diantar lagi ke Taman Udayana tadi. Dan di sana MA dia
diam-diam mencoba menghubungi temannya, yaitu teman kampusnya yang berinisial SA untuk minta dijemput. Nah, SA akhirnya menjemput si MA dan di saat itulah MA menceritakan semua yang terjadi kepada si SA. Dan si SA inilah yang pertama kali melaporkan kasus ini ke Polda Nusa Tenggara Barat, geng. Gak lama setelah dilaporkan, Agus langsung dipanggil oleh pihak kepolisian dan di saat itu dia ditetapkan langsung sebagai tersangka dan didasarkan pada 2 alat bukti yang cukup, termasuk keterangan saksi dan beberapa barang bukti lain. Agus pun di saat itu menjadi tahanan rumah selama 20 hari ke depan sambil menunggu proses hukum selanjutnya. Bos, gimana pemeriksaanmu, Bos? Nanti aja, Pak. Tadi diperiksa ya, tadi pagi. Ada yang mau disampaikan, Bos? Jadilah semenjak itu, kasus Agus ini menjadi viral. Ya kenapa viral? Karena kasusnya nggak biasa. Ya seorang disabilitas bisa melakukan tindakan kejahatan yang benar-benar kita tuh nggak pernah kebayang gitu. Dia bisa melakukan hal itu. Kalau misalkan tindakan kejahatannya mencuri atau mungkin nendang pala botak gitu ya, atau apa gitu ya, menggunakan kakinya kita masih masuk akal. Atau mungkin nyundul apa gitu masih masuk akal. Tapi ini tindakannya yang itu, geng. Jangankan dia, gua aja orang normal nih belum tentu nih bisa datangin cewek di taman, hey kenalan, halo, iya cerita-cerita terus gue ajak ke Oyo, tiba-tiba gak bisa, belum mampu gue. Nah tapi ini Agus, geng, dengan caranya dia kayak gitu tadi yang kita dengar sendiri ya, dia berhasil loh ngejebak seorang cewek. Dan ini ya bukan sesuatu yang harus kalian tiru ya. Ini ya kalaupun apa ya, banyak orang yang menjadikan ini jokes, tapi ini bukan jokes, ini bukan apa ya, sesuatu yang ringan, bukan sesuatu yang biasa-biasa ya. Ini aduh, gue bisa bilang ini kasus berat sih sebenarnya. Oke, berhati-hatilah buat kalian ya. Ternyata nggak cuma orang normal yang bisa menjadi pemangsa ya. Orang kayak Agus juga bisa menjadi pemangsa. Waduh, sedih banget. Setelah kasus ini dilaporkan, banyak awak media nih yang mendatangi rumah Agus karena udah viral. Dan di saat itu, awak media mengkonfirmasi kebenaran dari kasus ini. Dan Agus pun di saat itu membantah semuanya. Agus punya senjata pamungkas untuk membantah itu. Yaitu dia bilang, gak mungkin saya melakukan itu. Saya aja kondisinya begini. Nah, kurang lebih begitulah. Dan Agus bercerita kalau di hari itu, dia sebenarnya sedang jalan-jalan atau jalan kaki untuk mencari makan. Setelah makan, dia merasa capek, terus mencoba untuk minta bantuan agar bisa mengantarkan dia balik ke kampus katanya. Dan pada awalnya dia meminta kepada orang lain, tapi orang tersebut tidak mau membantu Agus. Kemudian Agus mencari orang lain lagi dan akhirnya bertemu dengan si cewek yang bernama MA tadi. Setelah berkenalan dan ngobrol beberapa saat, Agus barulah meminta tolong kepada MA untuk mengantarkan dia ke kampus. Nah ini menurut ceritanya Agus nih. Dan di saat itu MA menyanggupi, tapi bukannya diantar ke kampus, tapi MA malah mengajak Agus untuk singgah di salah satu homestay yang ada di Mataram. Dan MA lah yang membayar sewa kamarnya. Nah itu menurut cerita Agus tuh. Berarti kan kalau dari kronologi yang diceritain Agus nih ganteng banget kayak Ariel Noah ya kan? Kenalan sama ceweknya terpesona, diajak ke Oyo langsung. Wah keren lo Gus. Gue sih percaya. Nggak canda gue. Gue nggak percaya sama cerita begitu ya. Ya gimana ya, Ariel Noah aja mungkin belum tentu ada cewek yang berani ngajak Ariel Noah langsung ke Oyo baru kenalan. Gue yakin. Karena itu cewek mahasiswi terpelajar gitu. Ya kita nggak tahu lah. Aduh gue sampai nggak bisa berkata-kata nih, speechless gue. Oke, jadi gitu. Terus geng, menurut pengakuan Agus lagi, MA yang mengajak dia masuk ke kamar dan MA juga yang menutup pintu kamarnya, sampai MA juga yang membuka pakaian Agus sehingga tidak ada sehelai benang pun di tubuh Agus. Dan Agus di saat itu mengaku kalau dia nggak bisa melawan karena kondisi dia yang nggak punya itu tentakel ya, dia nggak punya tentakel. Jadi kalaupun Agus di saat itu ingin melawan, dia udah dalam kondisi ya tanpa sehelai benang pun di tubuhnya. Jadi pasti malu kalau ketahuan. Jadi di saat itu Agus hanya bisa pasrah dengan ya gitulah apa yang dilakukan oleh MA terhadap tubuhnya gitu. Nah tapi kembali lagi, ini menurut keterangan Agus ya. Dan setelah kejadian itu, MA dikatakan oleh Agus menghubungi seseorang melalui telepon dan bertemulah dengan 2 pria di sekitar Islamic Center. Kenapa saya berani bilang gitu? Karena si cewek yang fasilitasin kayak dia yang bayar, dia yang bantu buka baju celana, dan kita pulang pergi baik-baik aja gitu. Itu menurut keterangan Agus. Nah lalu berbeda lagi nih dengan keterangan dari kuasa hukumnya Agus yang bernama Ainuddin. Nah menurut cerita kuasa hukumnya ini agak mirip dengan cerita Agus tapi agak sedikit ada bumbunya. Menurut dia MA ini sempat mengajak Agus ke homestay gara-gara MA itu terangsang setelah melihat sepasang kekasih yang sedang melakukan gitu-gitu. Dan ketika MA diminta untuk mengantarkan Agus menuju ke kampus, di saat itu MA tiba-tiba di tengah perjalanan nanya ke Agus, apa Agus tahu tempat yang cocok untuk bisa gitu-gitu
begituan. Nah, seperti yang dilakukan oleh sepasang kekasih tadi. Dan di saat itu Agus menjawab, iya dia tahu. Langsung tuh setelah itu si MA membawa Agus ke homestay. Benar-benar kronologi yang masuk akal ya. Gue yakin kalian semua percaya dengan kronologi tersebut. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ketika mengetahui kalau dia dilaporkan karena sudah melakukan aksi yang tercela kepada MA, Agus di saat itu mengaku kalau dia kaget dan bingung. Ya, kurang lebih kayak Caimin lah ya. Terkaget-kaget, terbingung-bingung, jujur tidak tahu, tidak pernah diberitahu, gitu-gitu lah ya. Dan dia mengatakan gimana bisa dia melakukan hal tidak senonoh kayak gitu, sementara dia aja nggak bisa buka baju sendiri katanya. Dan memang Agus mengaku kalau tuduhan kepada dia itu adalah sebuah tindakan kekerasan seksual. Tapi dia balikin lagi, gimana bisa dia melakukan hal tersebut? Nah, itu menurut pengakuan Agus. Dan terus si Agus ini juga bilang kalau kesehariannya dia itu aja masih dibantu oleh orang tuanya, seperti ke kamar mandi dan juga makan. Dan Agus mengaku kalau dia ini nggak bisa apa-apa. Dengan kondisinya yang seperti itu, Agus mengatakan kalau dia adalah dikriminalisasikan atau korban yang dijebak katanya. Terus terang, bagaimana cara saya maksa? Kalau tidak saya dibukain, bagaimana cara saya mau kayak gitu? Sedangkan saya masih dilihat oleh orang tua. Saya terus terang tidak bisa apa-apa. Bukan saya berarti baru saya fisik saya kayak gini mau dikasih. Dan dia nggak menyangka kalau kasus ini sampai sebesar ini, sampai menjadi kasus nasional dan semua orang di seluruh penjuru Indonesia membicarakan ini. Karena ketika kejadian itu, semua baik-baik aja. Dan Agus bilang kalau kejadian tersebut ya akibat dari MA-nya yang salah, yang mau sama Agus, tapi kenapa Agus yang dijadikan tersangka? Gila, orang ganteng Terus kemudian geng, banyak tuduhan-tuduhan yang datang ke Agus. Salah satunya yang sempat gue sebutkan tadi, yaitu Agus dianggap memiliki ilmu hipnotis. Di saat itu Agus membantah dengan mengatakan kalau dia nggak punya ilmu kayak gitu. Dan dia siap diperiksa oleh pihak kepolisian. Dan karena merasa dia sudah difitnah dan dijebak, Agus di saat itu mengancam akan melaporkan balik beberapa pihak yang sudah menuduh dia atas tuduhan pencemaran nama baik. Dan Agus juga sampai meminta tolong kepada Pak Prabowo untuk bisa membantu dia agar bisa terbebas dari kasus yang memalukan ini. Terus geng, singkat cerita kasus ini pun jadi rame banget di sosial media. Dan di saat itu, netizen sempat terbagi menjadi dua. Ada yang percaya sama kasus ini, dan ada juga yang enggak. Dan buat yang nggak percaya, ya anggapannya sama dengan Agus. Secara logika, gimana caranya dia bisa melakukan hal yang dituduhkan, bahkan dalam kesehariannya aja masih dibantu oleh orang tua. Itu kata netizen yang pertama. Nah, ya powernya nggak sekuat itulah untuk bisa melakukan hal yang dituduhkan. Sehingga mereka berpendapat kalau Agus ini memang dijadikan kambing hitam dalam kasus tersebut agar menjadi tersangka aja karena tahu dia juga nggak akan bisa melawan. Nah, di saat itu banyak banget orang yang menyalahkan kalau ini adalah fitnah gitu. Ada juga yang menyalahkan pihak kepolisian sudah asal-asalan menetapkan Agus sebagai tersangka. Wah, jadi pihak polisi disalahin mulu di saat itu. Dan netizen yang membela Agus ini juga nggak kebayang bagaimana cara orang yang nggak punya tentakel untuk bisa melakukan hal yang tidak senonoh tersebut. Padahal si perempuannya aja bisa langsung pergi, lari, atau bahkan melawan kalau dia merasa terancam ya atas perbuatan Agus. Nah, itu untuk netizen yang pertama. Nah, untuk netizen yang kedua yang percaya dengan kasus ini, itu berpandangan kalau yang namanya tindakan yang tidak menyenangkan seperti itu nggak selalu karena disebabkan kekerasan fisik atau ancaman fisik. Mungkin aja Agus ini tahu rahasia dari korbannya dan dia memanfaatkan itu untuk mengancam korban agar mau menuruti keinginannya Agus. Nah, ini masuk akal sesuai dengan ceritanya MA. Nah, namun memang pada saat itu netizen lebih banyak yang nggak percaya terhadap apa yang dituduhkan kepada Agus. Nah, ini semua sebelum banyak bukti-bukti yang akhirnya mencuat di media. Ya, banyak netizen yang belum percaya. Nah, nanti kita bakal beberkan beberapa bukti-buktinya, geng. Nah, terus geng, berlanjut nih. Kalau berdasarkan informasi dari Polda NTB, dikatakan perbuatan Agus ini memang sudah memenuhi unsur pasal 6 huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS. Dan di dalam pasal 6 Undang-Undang TPKS ini nggak cuma membahas mengenai unsur paksaan dan kekerasan, tapi juga berkaitan dengan unsur tindakan yang menyebabkan seseorang tergerak untuk melakukan kekerasan seksual itu. Kemudian, polisi juga udah mendapatkan keterangan dari 5 orang, yaitu yang berinisial AA yang merupakan temannya MA, terus yang berinisial IWK yang merupakan penjaga homestay, dan yang berinisial JBI dan juga LA yang merupakan saksi sekaligus korban yang pernah mengalami peristiwa yang sama, dan juga Y yang merupakan teman dari MA. Nah, di sini nih ternyata udah ada korbannya juga, geng. Dan menurut keterangan yang berinisial IWK tadi, ternyata Agus memang sering sekali memesan kamar nomor 6 dan memang sering membawa perempuan yang berbeda setiap datang ke homestay yang dia jaga tersebut. Dan kata IWK, dalam seminggu Agus bisa membawa 3 sampai
5 perempuan yang berbeda, geng. Set. Ini pengakuan yang sangat-sangat mengagetkan. Karena kan IWK ini nggak punya kepentingan apa-apa gitu. Dia ngapain bela Agus, ngapain juga bela si MA sebagai korban. Dia nggak punya kepentingan itu. Dia hanya berkata jujur kalau di homestay yang dia jaga, dia sering melihat orang disabilitas ini membawa perempuan. Dan kamarnya selalu sama, nomor 6. Terus kemudian, menurut Kombes Syarif Hidayat selaku Diskrimum Polda NTB, baik penjaga dan pemilik homestay sama-sama mengatakan kalau memang si Agus ini sering membawa perempuan yang berbeda. Si penjaga homestay bilang, Agus ini sering membawa 4 perempuan yang berbeda. Sementara si pemilik homestay mengatakan Agus membawa sampai 5 perempuan yang berbeda. Nah, singkat cerita, dari pengakuan pemilik serta penjaga homestay inilah mulai terkuak kalau ternyata mangsanya Agus ini bukan cuma 1-2 orang, tapi lebih. Karena setiap minggunya Agus terlihat membawa beberapa mangsanya yang berbeda-beda. Dan seiring dengan penyelidikan yang dilakukan oleh Polda NTB, sekarang sudah ada 15 orang yang mengaku menjadi korban atau mangsa dari aksi yang dilakukan oleh Agus. Yang awalnya itu jumlahnya hanya 13 orang, tetapi berdasarkan data terbaru yang diterima oleh polisi dan Komisi Disabilitas Daerah atau KDD Provinsi NTB, jumlahnya bertambah menjadi 15 orang. Dan Agus juga sudah diperiksa di kantor polisi pada hari Senin tanggal 9 Desember kemarin. Selama pemeriksaan, polisi juga tetap memperhatikan pemenuhan hak atas Agus sebagai penyandang disabilitas. Untuk status penahanan Agus sebagai tahanan rumah, Pak Syarif Hidayat selaku Direskrimum Polda NTB mengatakan kalau Polda NTB belum ada rencana untuk mengalihkan tahanannya menjadi tahanan rutan karena fasilitas di dalam rutan belum memenuhi untuk penyandang disabilitas. Nah, sebagai alternatifnya, polisi memperpanjang penahanan rumah terhadap Agus menjadi 40 hari. Dan setelah 15 korban ini melaporkan Agus yang tadi mengancam akan melaporkan balik atas tuduhan pencemaran nama baik, sekarang malah minta damai. Dan dia gak mau memperpanjang kasus pencemaran nama baik tersebut. Nah, Agus ini bilang, mereka mau ngomong apa, ya semua orang berhak mau ngomong apa. Hanya Tuhan yang tahu, katanya. Dan Agus berharap agar dia bisa bebas dan bisa menjalani hidupnya lagi, termasuk pendidikannya sebagai seorang mahasiswa. Wah, ya makanya nih, tadinya semangat banget pengen ngelaporin balik, ternyata malah blunder. Terus geng, meskipun dia sudah ditetapkan sebagai tersangka, masih aja ada netizen yang gak percaya kalau Agus benar-benar melakukan hal tersebut. Ya ini semua dikarenakan, lagi-lagi karena kondisi Agus. Dan karena kasus ini sudah mulai mencuat dan menjadi ramai diperbincangkan, mulai ada korban-korban lain yang akhirnya ikut bersuara mengenai apa yang Agus lakukan terhadap mereka. Dan juga banyak bukti-bukti yang memperlihatkan kalau Agus sebagai seorang disabilitas sebenarnya bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan atau tindakan-tindakan yang selayaknya orang normal. Nah, nanti kita bakal bahas. Sekarang kita bahas dulu nih mengenai kesaksian korban-korbannya Agus. Nah, jadi geng, menurut keterangan dari Ade Latifah, selaku pendampingnya MA, si korban. Si MA ini berani untuk melaporkan karena udah ada keberanian dari korban-korban lain untuk ikut bersuara terhadap kasus ini. Dan pas korbannya masih 13 orang, ada 10 orang yang berusia dewasa dan 3 korban lain masih duduk di bangku SMP juga ternyata. Dan modus Agus kepada para korban lain itu hampir mirip atau hampir sama. Dan Agus ini mengincar para perempuan yang sedang sendirian. Terus Agus datang ke mereka, diajak berkenalan, sambil mengambil simpati dengan menceritakan hal-hal sedih, sambil nunjukin video-video kalau dia bisa main alat musik dan juga bawa motor dan lain-lain lah dengan kondisi tubuh dia yang seperti itu. Dan korban itu nggak curiga sama sekali kalau Agus ini ingin berbuat macam-macam. Setelah itu barulah Agus mulai mengorek-ngorek kehidupan pribadi para korban sampai akhirnya itu dijadikan ancaman oleh Agus nantinya. Agus juga mengajak para korban biasanya untuk melakukan ritual mandi suci tadi dengan alasan yang sama, yaitu membersihkan dosa-dosa masa lalu mereka. Ya mungkin para korban ini merasa percaya kali ya geng dengan bentuknya Agus yang seperti itu. Kalau bercerita tentang hal-hal mistis, klinik, ya kan, membersihkan dosa, ya mungkin dia orang ajaib kali ya kan, dia ya bentuknya kayak gini terus membicarakan hal-hal yang mistis-mistis. Jadi cocok gitu sama perawakannya. Terus geng, singkat cerita, kalau menurut Latifah, para korban ini memiliki kesamaan yaitu berada di dalam situasi yang rentan. Misalkan karena sedang memikirkan perkuliahan dan ada juga yang
yang sedang mengalami masalah keluarga. Dari belasan korban tersebut, mereka semua mengalami berbagai bentuk kekerasan, mulai dari pelecehan fisik sampai dengan ya digitu-gituin. Pokoknya sampai yang intim banget. Nah, tapi ada juga di antara mereka yang nggak sampai dibawa ke penginapan. Namun mereka sampai dibuntuti atau diikuti sampai ke kosannya. Dan sempat terjadi upaya tindakan yang tidak senonoh oleh si Agus ini juga. Nah, jadi cukup mengerikan dan bikin nggak nyaman si Agus ini. Nah, terus meskipun si Agus ini memiliki keterbatasan, kata Latifah, Agus ini bisa mendorong korban menggunakan tubuhnya, geng. Yang menandakan kalau Agus ini sebenarnya memiliki tenaga yang cukup kuat untuk bisa melakukan hal tersebut. Dan hal tersebut menandakan kalau dengan keterbatasannya Agus ini bukanlah orang yang tidak produktif dan dia sudah terbiasa dengan kondisi yang seperti ini. Udah terlatih gitu. Nah, karena ketika kasus ini viral, netizen justru skeptis dengan kasus ini karena menganggap Agus ini kan nggak bisa berbuat apa-apa. Dan hal tersebut membuat para korban merasa tertekan karena publik atau netizen itu justru ya menekan para korban karena nggak percaya gitu dan membela Agus. Dan hal inilah yang membuat korban-korbannya jadi enggan sebenarnya untuk ya berbicara di media lagi. Tapi kan kembali lagi, untuk apa para korban ini berbohong? Apa yang mereka incar dari ya menjatuhkan nama baik Agus gitu? Apakah ada bukti, ya kan? Nah, disinilah yang menjadi pertanyaan banyak orang. Iya juga ya, apa tujuan para korban ingin menjatuhkan Agus dan sampai 15 orang yang menyatakan kalau mereka adalah para korban yang sama. Dan singkat cerita, sekarang malah terbukti, geng. Sudah ada 15 korban yang mengaku kalau mereka mengalami hal yang serupa dengan apa yang dialami oleh MA. Kemudian, menurut keterangan dari pendamping korban lainnya yang bernama Andre Saputra, Agus ini mencoba untuk mengelabui dengan cara menakut-nakuti korban menggunakan ancaman. Kalau dia berani bersuara, maka mereka akan dinikahkan. Yaitu, kalau si orang itu berteriak, maka akan dinikahkan. Dan dia juga mengancam ketika Agus sudah melepaskan pakaian mangsanya ini. Andre juga bilang kalau korbannya sebenarnya sudah menolak dan memberontak sebelum Agus berbuat yang macam-macam dengan cara menendang serta berteriak. Namun, meskipun sudah melawan, korban tetap saja nggak berdaya karena terus diancam oleh Agus. Nah, lalu si Agus ini katanya mengucapkan sebuah mantra menggunakan bahasa Bali. Nah, karena takut akan dihipnotis atau diguna-guna, korban ini jadi kayak apa ya, tersuges gitu. Korban tuh berusaha menangkalnya menggunakan ayat kursi bahkan bagi yang muslim. Dan ada yang sampai nggak mau melihat ke arah Agus saking mengerikannya. Dan perihal Agus yang membacakan sebuah mantra ini juga dikonfirmasi oleh salah satu korban yang bernama Bunga. Nah, Bunga ini mengaku kalau dia menjadi korban dari Agus terjadi pada tanggal 27 September tahun 2024 ketika dia bertemu dengan Agus di Taman Udayana. Nah, kronologi si Bunga ini berbeda nih dengan kronologinya MA. Kalau Bunga ini di saat itu, dia ketika didatangi oleh Agus ini langsung mengatakan kalau dia bukan seorang pengemis dan dia adalah orang baik. Nah, terus Agus berusaha menarik simpati dengan bertanya kepada Bunga, "Saya berhak nggak hidup menurut Mbak? Banyak orang yang menghujat saya," katanya. Ketika mendengar perkataan tersebut, Bunga ini memberikan nasihat kepada Agus dan dia merespon dengan sangat baik. Tapi respon Agus, dia bilang kalau dia hanya ngeprank. Dan Agus di saat itu tiba-tiba mengatakan kepada Bunga kalau dia adalah orang yang viral di sosial media. Nah, Agus juga sempat menunjukkan beberapa videonya dia di YouTube yang memperlihatkan kalau dia ini bisa melakukan banyak hal menggunakan kakinya. Lagi-lagi, triknya itu adalah mengambil simpati orang lain. Di saat itu, Agus ini mengatakan kepada Bunga ini, dia bilang dia mau belikan es untuk si Bunga sebagai imbalannya. Namun Bunga di saat itu menolak dengan alasan dia nggak punya uang. Tapi Agus di saat itu langsung pergi ke tukang penjual es untuk memesan es tadi. Hanya saja di saat itu, dia malah kembali dengan tangan kosong dan dia mengatakan kalau si tukang esnya malah mengira Agus ini adalah seorang pengemis. Nah, jadi tujuan Agus bilang gitu tuh supaya hatinya si Bunga ini sedih gitu, geng. Hal inilah yang membuat Bunga menjadi semakin simpati dengan Agus. Dan Agus kemudian tiba-tiba mengajak Bunga ke lokasi lain yang menurut dia di sana lebih banyak orang yang menghargai dia dibandingkan orang-orang yang ada di Taman Udayana. Nah, Bunga ini pun mau. Dan ketika mereka sudah sampai di lokasi yang baru tersebut, Agus bilang ke Bunga kalau di sana banyak cewek yang suka jual diri, katanya. Wah, ini udah mulai ngarah-ngarah ke sana. Namun Bunga di saat itu hanya menjawab, ya mungkin aja kalau mereka suami istri gitu. Tapi Agus membantah, dia bilang gak mungkin, mereka itu ya jualan gitu. Sampai malam mereka ada di sana dan Bunga ini kayak nyaman gitu ngobrol sama si Agus. Dan kebetulan di saat itu Bunga ini bukan orang asli Mataram dan karena udah malam dia pun izin mau pulang. Nah, tapi Bunga di saat itu nggak tahu, geng, arah untuk pulang. Dan Agus yang merupakan orang asli sana bersedia menawarkan diri untuk mengantarkan Bunga ini untuk pulang. Nah, akhirnya Bunga ini pun mau diantarkan oleh Agus. Dan selama mereka di dalam perjalanan, Agus ini beberapa kali sempat minta untuk berhenti karena dia mengeluh kakinya sakit. Padahal di saat itu si Bunga ini pengen segera pulang karena udah larut. Seperti korban lainnya, Agus ini di saat itu justru
mengarahkan perjalanannya ke sebuah homestay. Nah lalu Bunga pun menuruti dan mengikuti Agus aja. Sesampainya di homestay tersebut, Agus kemudian melakukan check-in sampai meminjam uang kepada si cewek bernama Bunga ini untuk bayar kamar. Nah disinilah Bunga ini mengaku kalau dia nggak sadar kenapa dia mau menuruti keinginan si Agus sampai membayar homestay tersebut. Di saat yang bersamaan, Bunga ini sempat mendengar kalau Agus membacakan sesuatu yang nggak bisa dipahami oleh Bunga. Karena Agus ini sempat mengucapkan sesuatu yang bukan dalam bahasa Indonesia. Nah kemungkinan besar itu adalah bahasa Bali, geng. Bunga di saat itu juga mengaku kalau dia nggak bisa melawan karena fokusnya dia itu ke mata dan perkataan Agus. Terus kemudian ketika di homestay, Agus ini kembali terdengar membacakan mantra yang sama di telinga Bunga. Nah selama bersama dengan Agus, Bunga itu seperti nggak sadarkan diri, geng. Dia baru bisa menyadarkan diri dengan apa yang sebenarnya terjadi ketika dia sudah di dalam homestay. Agus di saat itu meminta Bunga untuk rebahan, tapi Bunga hanya duduk aja di kasur. Terus Agus kemudian rebahan dan mulai mepet-mepet ke arah Bunga. Bunga yang risih kemudian memilih untuk pergi ke kamar mandi. Dan ketika di kamar mandi itulah Bunga berusaha untuk menghubungi temannya. Dan Agus yang tadinya berbicara dengan nada yang lembut tiba-tiba mulai kasar nih sama si Bunga. Dan dia mulai tanya ke Bunga, kenapa kamu ke kamar mandi? Gitu. Kemudian dia sampai mendorong pintu kamar mandi sampai pintu tersebut rusak. Dan di dalam kondisi yang ketakutan tersebut, Bunga terus mendapatkan intimidasi dari si Agus. Nah Agus ini bilang kalau homestay tersebut adalah punya dia dan pamannya adalah seorang polisi. Nah lalu singkat cerita terjadilah hal-hal yang gitu-gitu tadi. Jadi Bunga ini menjadi korban mulai di hari itu. Nah setelah itu keluarlah mereka dari homestay tersebut dan Agus kembali menggunakan modusnya dengan mengatakan kalau dia ingin uangnya diganti, uang dia yang sudah keluar diganti, dan dia meminta uangnya si Bunga ini. Nah ketika mereka berada di luar homestay ini, ada beberapa warga yang ada di sekitar homestay mulai berdatangan karena melihat Agus dan Bunga seperti sedang bertengkar gitu, geng. Nah mereka semua berkumpul di dekat Agus dan si Bunga ini, dan tiba-tiba Agus ini mengatakan kepada warga kalau uangnya dia itu diambil oleh si Bunga. Nah warga di saat itu ya percaya-percaya aja karena melihat kondisinya Agus ya seperti itu, dan Bunga adalah orang yang normal gitu. Namun Agus di saat itu mengatakan awalnya uangnya itu diambil 400, tapi tiba-tiba jadi 300, terus 200, kemudian kurang lagi menjadi 100.000. Keterangannya itu berubah-ubah dan ini membuat warga jadi nggak yakin sama si Agus ini dan meminta agar Bunga segera pulang bersama dengan temannya dan jangan menghiraukan si Agus ini. Nah lalu geng, selain si Bunga tadi, ada korban lain juga yang speak up yang mengatakan kalau Agus ini pernah minta bantuan untuk dibukakan celananya karena mau buang air kecil. Padahal di sana banyak orang, tapi si korban ini bercerita bukan menggunakan bahasa Indonesia, geng. Kemungkinan yang menggunakan bahasa Bali. Nah buat kalian yang paham sama apa yang dibicarakan oleh korban, boleh tulis artinya di kolom komentar. Nih, coba kalian lihat. Menemunin juga aku, Mbak, bisa nggak saya minta tolong, saya pengen kencing ngunin coba. Padahal leno tuh aku irame dengan taman nu kembi aku lain ngendeng tulang. Padahal ya duit mama kena kembi dek jong mama lain no kembi aku lain sanine. Terus geng, ada sebanyak 5 dari 15 korban yang mengalami trauma berat. Mereka sampai mengurung diri dan takut bertemu orang lain. Hal inilah yang membuat para korban kemarin-kemarin gak berani muncul sedikit pun. Nah sekarang kita coba masuk nih geng ke dalam pembahasan mengenai fakta-fakta dari Agus ini, geng. Kalau memang dia ini adalah orang yang manipulatif dan bisa dikatakan tidak sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Dia bilang dia nggak bisa ini itulah, padahal aslinya dia bisa berbuat banyak. Dan dia sering sekali menjual cerita sedihnya untuk menarik simpati orang lain. Jadi geng, ketika kasus ini mencuat ke publik, banyak orang yang meragukan apakah Agus ini benar-benar bisa melakukan aksi yang dituduhkan. Nah, namun menurut Joko Jumadi, selaku Ketua Komisi Disabilitas Daerah Provinsi NTB, penyandang disabilitas itu memiliki kemungkinan melakukan tindakan pidana kekerasan yang dituduhkan seperti ke Agus. Dan penyandang disabilitas itu sama di mata hukum, termasuk apakah mereka bisa melakukan tindakan pidana atau enggak. Nah, hal tersebut bisa dibuktikan kalau melihat dari aktivitas Agus di media sosial. Agus ini sampai bisa naik motor sendiri, bisa makan sendiri, bisa main gamelan, bisa main drum, dan bahkan bisa menyelam, geng. Kalian lihat sendiri deh video-videonya. Gue kadang agak lucu gitu ya lihat komen-komen netizen, ada yang bilang di jumping candy, permen
permen melompat gitu. Terus ada yang bilang mirip sosis, ada yang aduh kacau deh, komen-komen netizen jahat-jahat banget. Tapi ya gimana gitu, Agusnya sendiri begitu ya kan. Jadi bener geng, apa yang dikatakan oleh Ade Latifah sebagai pendamping korban, kalau Agus ini bukanlah seseorang yang nggak bisa melakukan apa-apa, dan semuanya itu nggak melulu dibantu oleh orang tuanya, melainkan dia bisa melakukan banyak hal sendiri menggunakan kakinya. Dan selain itu, ada sebuah rekaman yang tersebar di sosial media yang memperlihatkan bagaimana cara Agus meluluhkan hati para korbannya. Dan di dalam video itu, Agus memuji korbannya menggunakan kalimat, "Kakak cantik, jangan mau merusak diri." Waduh, saya percaya kakak bisa. Buat orang yang lagi bersedih, siapa yang nggak luluh nih dengan apa yang dikatakan oleh Agus. Kakak cantik, jangan mau merusak diri. Saya percaya kakak bisa kan, punya ilmu kan. Nah, orang yang sedang sedih itu kan butuh support, hatinya kosong, dan gak jarang butuh validasi juga. Makanya Agus ini memanfaatkan hal tersebut untuk bisa mengambil hati korbannya dan menjadikan cerita yang dibagikan oleh korbannya kepada dia sebagai bentuk ancaman. Nah jadi geng, banyak kelakuan-kelakuan jelek Agus yang pada akhirnya terungkap. Seperti salah satunya, Agus ini yang terekam melakukan catcalling kepada perempuan ketika dia sedang berada di motor. Nih, coba nonton videonya. Jalan-jalan putra bosku. Satu kata. 1.2 koma, kamu cantik, akhirnya punya. Terus ada juga video yang memperlihatkan Agus sedang berjoget bersama 2 orang penari wanita sambil menggigit uang. Nah, untuk nyawer si penari tersebut. Ternyata geng, Agus ini juga bermasalah di kampus. Menurut Wakil Dekan 2 Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan dari Institut Agama Hindu Negeri atau IAHN Gede Puja Mataram yang bernama Niwayan Rasmini. Nah, itu dia bilang kalau Agus ini adalah mahasiswa angkatan 2021 dan sudah masuk semester 7. Tapi Agus ini jarang banget masuk kelas, yang menyebabkan beberapa dosen tidak memberikan Agus kesempatan untuk mengikuti ujian. Ya walaupun prestasi akademiknya kurang bagus, nah Rasmini ini mengaku kalau Agus ini memiliki keterampilan tertentu yang hanya saja keterampilan itu juga nggak menjadi prestasi karena hanya diunggah di sosial medianya aja. Kemudian ada lagi nih pengakuan dari Imade Ria Taurisia Armayani selaku dosen pembimbing akademiknya Agus yang ternyata sudah dilaporkan oleh Agus ke dinas sosial. Nah Ria ini dituduh oleh Agus tidak menginginkan Agus kuliah, padahal Ria sama sekali nggak pernah melakukan hal tersebut. Jadi dimanipulasi dan difitnah oleh Agus. Dan Ria menjelaskan kalau permasalahan yang sebenarnya adalah Agus yang menunggak uang kuliah tunggal atau UKT, padahal Agus sendiri adalah penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIPK. Tapi uangnya entah dipakai untuk kemana. Menurut cerita Ria, di kondisi tersebut, Ria ini mencoba membantu dengan membuka kembali sistem pembayaran yang sudah tertutup agar Agus bisa membayar UKT-nya. Dan itu hanya berlangsung selama 3 hari. Tapi dalam 3 hari itu, Agus tetap nggak mau bayar UKT. Dan untuk itu, Ria menghubungi ibunya Agus maupun Agus sendiri, tapi nggak ada kejelasan untuk mereka membayar UKT. Malah si Agus ini ingin meminjam uang kepada Ria untuk membayar UKT. Tapi Ria enggan untuk meminjamkan, karena menurut dia, ya percuma, sebab sistem pembayaran sudah ditutup lagi. Dan kemana uang beasiswa tersebut? Kenapa nggak dipergunakan untuk membayar UKT? Dan akibatnya, Agus tetap nggak bisa membayar UKT, dan inilah yang menjadi alasan Agus melaporkan Ria ke dinas sosial. Padahal Agus yang nggak mempergunakan beasiswa sebagaimana semestinya, malah nyalahin si dosennya. Agus di saat itu menerima uang beasiswa sebesar 13 juta rupiah geng. Dan UKT yang dikenakan kepada Agus itu hanya sebesar 900.000, tapi nggak dibayar. Dan nggak cuma itu, Ria juga menyebutkan kalau Agus ini sering memanipulasi absensi kuliah. Jadi dia jarang masuk tapi absennya ada. Dia nggak datang ke kelas tapi absennya hadir. Dan Agus juga pernah terlibat konflik dengan temannya yang sesama mahasiswa. Katanya konflik tersebut ya sudah diselesaikan secara damai. Tapi ternyata si Agus malah melaporkan teman-temannya ini ke Polsek Taliwang, Kota Mataram. Nah, jadi cukup problematik bocah yang satu ini. Nah, lalu menurut Joko, selaku KDD NTB, Agus dulu pernah viral di kalangan sekolah perihal video yang nggak senonoh bersama dengan perempuan di bawah umur. Kejadian tersebut sudah berlalu 2 tahun, tepatnya di tahun 2022. Dan video tersebut beredar dan membuat perempuan tersebut harus berhenti sekolah. Kebayang tuh geng ya? Kayak gitu bentuknya. Ternyata pernah terlibat viral dengan video yang, aduh,
Gila ya, dikasih cobaan malah dicobain nih orang, kacau banget gitu. Dikasih kekurangan malah ngurang-ngurangin gitu. Namun hingga saat ini belum diketahui siapa dalang di balik video tersebut. Gue juga sempat ngeliat gitu ya, sebuah story dari Instagram yaitu dari Haswatch yang membagikan sebuah foto yang dia dapat dari DM followersnya, dan di foto tersebut ada Agus bersama dengan seorang perempuan. Yang mana ini semakin menunjukkan kalau Agus ini memang nggak sepolos itu, geng, dan bisa melakukan hal yang nggak kita bayangkan. Dan karena ada korbannya yang masih di bawah umur, ada laporan yang nantinya akan dikenakan kepada Agus, yaitu kekerasan seksual terhadap yang masih di bawah umur, dan nantinya akan dikenakan pasal yang berbeda. Bakal kena pasal berlapis nih si Agus. Nah itu dia geng pembahasan kita hari ini mengenai Agus, dan gimana menurut kalian? Mind blowing banget nggak? Penuh plot twist nggak kasus ini? Kalau kalian yang awalnya percaya dengan Agus, gimana perasaan kalian sekarang? Gimana setelah mengetahui ternyata ya banyak plot twist yang mencengangkan tentang Agus? Coba tinggalkan komentar di bawah.